Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Astiani dengan NIM 2305 166006 dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2023. Sini saya akan menjelaskan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan metode ceramah dan tanya jawab. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya. Ada nggak masuk ke hari ini? Ada. Siapa itu? Iya, Ambu. Dia bahkan kenapa itu? Ada yang tahu? Dia sakit, Bu. Oh, sakit. Ada suratnya nggak? Nggak ada, Bu. Aduh, berarti apa ya? Karena harus pakai surat. Oke, sudah siap belajar semuanya? Siap. Ya. Semangat ya, masih pagi, meskipun cuacanya dingin ya. Ya. Oke, hari ini ada yang tahu kita belajar apa? Tidak, belum tahu? Hari ini kita masuk ke bab 4 bagian B. Bab 4 bagian B, yaitu menuju proklamasi. Oke, menuju proklamasi. Jadi sebelum menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia ada hal-hal yang terjadi. Jadi setelah kekalahan Jepang ternyata ada satu peristiwa yang terjadi. Sebelum kemerdekaan ada satu peristiwa yang terjadi. Itu apa? Yaitu Rengas Dengklok. Bentar. Rengas Dengklok. Ya. Rengas Dengklok. Tapi sebelum ke Rengas Dengklok kita bahas dulu soal PPKI. PPKI itu apa? Ada yang tahu? Apa jangan PPKI? Bismillah boleh? Persiapan sebelumnya. Yang ini gitu Pak. Persiapan kepentingan. Ya, pintar. Makasih ya Krisna ya. Berarti PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kita. Jadi PPKI ini tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah berita kekalahan Jepang itu tersebar, Soekarno dan Hatta ini serta Regimen Metrodiningrat dan kelompok pertama ini pergi ke darat Vietnam. Mereka ngapain tuh kira-kira? Ternyata ketemu dengan Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi ini bisa dibilang orangnya tuh paling penguasa pada saat itu. Dia tuh menguasai daerah apa ya? Istilahnya tuh dia menjajah banyak wilayah di Asia Tenggara. Jadi penguasa di Asia Tenggara yang paling kuat dan paling hebat waktu itu. Jadi dia ketemu sama Jenderal Terauchi untuk berdiskusi. Soekarno dan Hatta serta Jiman Metrodiningrat itu pergi ke darat pada tanggal 9 Agustus pada tahun 1945. Ya, 1945. 9 Agustus mereka berangkat ke darat Vietnam untuk ketemu Jenderal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945. Jadi berangkatnya tanggal 9 untuk diskusinya tanggal 12 Agustus. Jadi mereka diskusi tuh di mereka berempat terkait proklamasi yang dimana Jenderal Terauchi itu ngomong ke mereka bertiga itu, kalian akan saya kasih kemerdekaan, bangsa Indonesia akan dikasih kemerdekaan, boleh merdeka tuh. Jadi mereka bakal merdeka. Jadi bangsa Indonesia dijanjikan kemerdekaan oleh Jenderal Terauchi. Ya, jadi setelah itu akhirnya dapat uang nih. Uang. Ya, uang. Setelah pulang ke Indonesia akhirnya dibentuklah ini tadi PPKI. Jadi setelah diskusi dengan Jenderal Terauchi tadi bentuklah PPKI yang dimana untuk persiapkan kemerdekaan Indonesia.
berapa? Agustus. 15 Agustus, berita kekalahan Jepang tersebar luas hingga ke Indonesia. Yang dimana itu membuat gempar tuh bangsa Indonesia pada saat itu. Pada saat itu kemudian mereka tuh berpikir, oh Jepang kalah, ada kesempatan nih mau merdeka. Akhirnya pada saat itu golongan pemuda dari PKI itu membentuk sebuah rapat kecil pada siangnya, karena beritanya kan pagi, sebenarnya pagi, siangnya mereka langsung rapat. Mereka tuh rapat kayak, wah, kalian dengar nggak sih berita kekalahan Jepang kemarin? Mereka agak pusing lah, pusing, yang dia dengar. Terus gimana langkah kita? Nah, golongan pemuda ini tuh cepat-cepat merdeka, cepat-cepat segera proklamasi. Mereka diskusi. Akhirnya setelah diskusi itu mereka coba datangin pergi ke Bung Hatta dan Bung Karno. Mereka ngomong, Bung, ayo segera proklamasi kemerdekaan. Kenapa? Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Bung Hatta dan Bung Karno ini nggak mau buru-buru menurutnya. Tapi ya pada saat itu mungkin anak muda, mereka ini kayak keras kepala. Terus didesak, ayo Bung segera proklamasi kemerdekaan, ini kesempatan kita. Golongan muda ini kayak merasa takut kehilangan kesempatan pada saat itu. Terus karena si golongan tuanya atau Bung Hatta dan Bung Karno juga nggak mau ngalah juga, masih kegah, yang mengakibatkan kayak, aduh bingung nih, akan Nina dimatikan dulu ya, nanti nulisnya, nanti ada prosesnya. Terus akhirnya apa nih? Kenapa lagi golongan muda? Ini gimana nih? Soekarno sama Hatta masih belum mau. Golongan muda ini ibaratnya masih buru-buru banget, padahal masih banyak waktu, tapi mereka buru-buru. Akhirnya mereka sepakat lagi tuh untuk merencanakan sesuatu. Ada sebuah rencana tersembunyi. Padahal sebenarnya besoknya itu, yaitu tanggal 16 Agustus, ada rapat sidang PPKI. 16 Agustus itu ada rapat PPKI. Cuman golongan pemuda dari PPKI ini nggak mau sabar sedikit aja. Akhirnya pas malam itu mereka sepakat untuk bahasanya tuh mengasingkan Bung Hatta dan Bung Karno tadi, yang dimana mungkin seperti menculik ya, tapi ini bahasa halusnya. Nah, ada lucunya, ternyata pas si golongan pemuda ini datang menjemput Bung Karno dan Bung Hatta, mereka pas lagi sahur. Mereka lagi sahur tuh, sekitar jam 4 pagi datang. Kalau mungkin orang puasa atau orang sahur panik karena mau imsak, mereka enggak. Bung Hatta dan Bung Karno enggak panik karena mau imsak. Mereka kenapa? Bingung mau dibawa mana. Jadi kalau misalnya orang awam, mau imsak, enggak. Mau kemana? Bahkan panik, lagi kasih makan, belum waktunya imsak masih ada. Mau makan, tiba-tiba dibur ya. Langsung ada yang dekat pintu. Siapa yang kaget kan? Kalian mau kemana? Kalian mau ngapain? Dibur. Ini Bung, kami ingin segera mau diskusi. Oh diskusi, ya udah. Selesai dah soalnya? Belum. Belum selesai. Akhirnya ya, walaupun nasi tinggal setengah piring ya, udah belum imsak juga ya, mau nggak mau ya selesai, belum nggak selesai lah. Akhirnya dibawalah Bung Karno dan Bung Hatta ke mana? Ke Rengas Dengklok untuk diamankan. Di Rengas Dengklok ini mereka nggak diapain kok, nggak disiksa, nggak diapain kok. Cuma diajak diskusi, diajak ngomongin sebentar. Bung, sebenarnya kami bawa Bung ke sini itu untuk diskusi terkait proklamasi. Jadi golongan muda ini masih mau meyakinkan membujuk si Bung Karno dan Bung Hatta ini. Akhirnya karena sudah kejadian kayak gini, sudah nggak mood kena ganggu sahurnya, ya aja.
mau nggak mau ya ini aja sudah diinfokan sama kan. Ya udah. Nah besok paginya ada PPKI kan tadi rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus. Rapat PPKI, di rapat PPKI tadi dibahaslah terkait proklamasi sebenarnya. Cuma ya karena anak muda zaman dulu nggak sabar. Di situ sepakat di rapat itu sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilangsungkan. Akhirnya setelah rapat dijemputlah ini anggota PPKI itu waktu itu pada salah Ahmad dan Yusuf Munso. Mereka berdua jemput Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Dijemput habis itu dijemput balik ke Indonesia. Vietnam sama Indonesia nggak jauh ya jaraknya, jadi dekat. Hari bolak-balik aman, nggak capek. Nanti ini mungkin ya, karena cuma beberapa jam doang. Jadi sampai di Indonesia, pas sampai istirahat nggak? Enggak, langsung siapin proklamasi, bikin teksnya, rapat, semuanya disiapin langsung. 16 Agustus ini langsung persiapan proklamasi. Akhirnya dibuatlah persiapan proklamasi ke kemerdekaan pada tanggal 16 hingga 17. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang nggak ngerti? Paham? Paham aja ya? Paham ya? Coba deh kalau paham, kita main tanya jawab yuk. Tahu nggak? Boleh. Tanya jawab itu nggak susah kok, aman aja. Karena kalian sudah paham, aku mau nanya nih. Karena nggak ada yang nanya ya. Apa ya? Kira-kira nanya apa ya? Apa ya? Aduh. Mau nanya pertanyaan susah atau pertanyaan yang sulit? Yang mudah. Kamu sudah paham. Katanya paham. Kalau paham berarti maksud nggak apa-apa ya? Gimana? Iya boleh Bu. Boleh, aduh. Bagus tuh, semangatnya bagus tuh. Naswa. Mulai dari mana ya? PPKI. Tadi kan dijelasin PPKI. Tahu nggak? Kira-kira PPKI ini ngapain tadi? Tugasnya ngapain? Saya Bu. Ya, jadi silakan. Mempersiapkan kemerdekaan, panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Iya bagus nih, terima kasih. Kita tunggu. Panitia PPKI. Terus apa lagi ya? Pada tanggal berapa Bung Karno, Bung Hatta itu pergi ke Rengas Dengklok untuk bertemu Jenderal Ruki. Ada yang masih ingat tanggalnya tadi dijelaskan? Tanggal berapa? Tiga tokoh ini sebelum PPKI terbentuk bertemu dengan Jenderal Ruki untuk mendiskusikan PPKI proklamasi. Ada yang ingat tanggal berapa? Ya, silakan Krisna. 15 Agustus. 15 ya. Itu sudah benar, tapi kurang benar 50%. Bu. Ya, Titin? 16 Agustus. Berapa? 16 Agustus. Dikit lagi, hampir mendekati. Saya Bu. Ya, Nasbah. 9 Agustus. Benar. Berapa tadi? 9 Agustus. 9. Ini 9 ya. Oke. 9 Agustus, tiga tokoh ini yaitu Orang Ciman dan Bung Hatta dan Bung Karno pergi ke dalam Vietnam untuk bertemu Jenderal Ruki. Oke. Terus masih main tanggal nih. Tanggal berapa Indonesia mendengar berita kekalahan Jepang? Ada yang ingat tadi menjelaskan? Tanggal berapa? Ya, Jika? Tanggal 15, Bu. Benar, makasih Jika. Oke, mungkin itu aja deh kita main tanya jawabnya. Mungkin minggu depan lagi ya kita main tanya jawabnya. Semoga apa yang dijelaskan hari ini kalian paham ya? Bisa dipahami. Ada punya kesimpulan? Punya kesimpulan? Saya Bu. Boleh, silakan. Bu, jadi dari pembelajaran hari ini kita menunjukkan bahwa proses kemerdekaan Indonesia itu
langsung dan dipercepat karena adanya peristiwa Mas Beko tuh. Oh. Ya itu mempercepat kemerdekaan Indonesia gitu Bu. Ya, terima kasih ya.